utawi kang kaping telune arkane salat iku qiyamul qadirin ngadeg kanggo wong kang puasa ngadeki wong kang puasa ngadeg wong kang puasa alaihi ing atase qiyam binafsihi kelawan awak dhewe neman au biwairihi utawa kelawan sakliyane man fi fardin ing dalem salat fardu walau manzuron dan senajan ono fardu itu nazar senajan anane salat fardu iku walau manzuron dan senajan onone salat fardu iku itu nazar au muadan utawa senajan ono apa utawa salat kang diulangi supaya sulu lan dadi terhasil apa al-qiyamu adek binasbi faqori zahrihi kelawan negaake balung gegere wong ai izomihi tegese balungnya zahrihi allati ya izomi dia utawi allati iku mafasilatun persendian piro-piro persendian walau istinadi dan senajan ono opo qiyam iku kelawan nyandarake ila syai'in marang wiji-wiji bihai sulau zala lawan sekirane senajan pot opo syai lasa koto nyekteni gugur sokoman wayuk rohu dan makruake opo al-istinadu bersandar labin hinai ora terhasil opo kiam kelawan bungkuk ingkana lamun ono opo bungkunya bukan bungku asli lah ya. Terus ingkana lamun ono opo bin hina iku akrobu luwe parek luwi marki ila akolar ruku'i akolir ila akolir ruku'i marang paling setitike ruku ilam yajiz lamun ora mampu sapa wong antama mil intisab saking sempurnane ngadeg ya. Rukun yang ketiga ya adalah berdiri bagi yang kalau sholat fardu nggak boleh duduk kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri baru duduk. Berbeda dengan sholat fardu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri boleh sholat duduk, tapi nanti pahalanya beda. Kalau orang itu sholat sunnah berdiri, mampu berdiri, boleh duduk, tapi pahalanya separuh orang yang sholat berdiri. Kalau dalam sholat fardu mampu berdiri nggak boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk baru nggak mampu berdiri baru duduk. Maka berdiri dia muqaddirin fi fardin. Wa yasulu al-qiyam binasbi fi qari dhahri.
ai idhamihi allati hiya mafasilu walau bistinadin ila syai' biaisu lau zala lasaqat. Berdiri itu dapat dihasilkan dengan menegakkan tulang punggung. Tulang punggung itu bagian dari mafasil, persendian. Tulang punggung, ujung tulang punggung itu namanya ajabuz zanab, tulang ekor. Ajabuz zanab itulah bahan baku manusia bangkit dari alam kubur. Kalau bahan baku manusia lahir ke dunia itu setetes air mani yang diproses dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Jadilah kita. Maka orang-orang kafir ketika Nabi memberi kabar gembira, memberi berita bahwa akan ada hari kebangkitan, akan ada hari kebangkitan, mereka nggak percaya. Wahia romim, apa sebelumnya surat Yesus? Apa? Al-Quran. Wahia romim, sebelumnya apa? Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka enggak percaya bagaimana tulang belulang yang sudah hancur dikubur kok bisa bangkit. Maka dijawab oleh Allah, alladhi ansha'aha awwala marrah, alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu pertama kali, maka Dia lebih mengetahui dengan penciptaan yang kedua kali. Kalau kamu itu dari setetes air mani jadi manusia, maka kalau nanti Allah bangkitkan dari kubur, bahan bakunya bukan setetes air mani lagi, tapi tulang ekor. Apa tadi namanya? Ajabuz zanab. Apa? Ajabuz zanab. Ajab itu mengagumkan, zanab ekor, tulang ekor yang mengherankan. Nah, nanti manusia bangkit dari alam kubur, semuanya bangkit. Maka tulang ekor itu walaupun dibakar ribuan tahun tidak akan hancur. Maka bentuk penghambaan adalah diantaranya tulang ekornya lurus, tegap, sehingga dadanya bisa menghadap kiblat. Maka orang yang di dunia ini tidak mau sujud, tidak mau sholat, tidak mau sujud, itu nanti di hari kiamat disuruh sujud tidak bisa, mengeras tulang punggungnya itu nggak bisa nekuk. Ya, kalau nggak bisa nekuk di hari kiamat tuh mau ngapain? Sudah ketahuan orang-orang yang dulu ibadah dengan orang yang tidak ibadah itu bukan Allah tidak tahu, tapi biar tampak kepada orang yang melihat waktu itu kumpul seluruh makhluk nanti. Akan ada hari perkumpulan.
Jadi yang seperti ini kamu harus tahu bahwa hidup di dunia ini proses. Dari setetes air mani, kemudian 9 bulan 10 hari keluar jadi bayi yang lemah. Kulikul insan dha'ifa. Apa? Yang keras. Maju lagi, maju semuanya. Terus, yang rapat. Maju terus. Kulikul insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yaitu ketika lahir dalam keadaan telanjang, tidak bisa makan nasi, dia makannya air susu ibu. Belum punya gigi, bisanya menangis, belum bisa ngomong, keluar telanjang, tidak pakai baju, belum bisa jalan, belum bisa guling. Itu bayi dha'ifa, lemah. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan. Diberi apa? Kekuatan. Kekuatan dari apa? Dari segala macam, banyak. Kekuatan mata melihat, kekuatan telinga mendengar, kekuatan bisa berbicara, dari tidak bisa bicara menjadi bisa berbicara. Dikasih gigi, dari awalnya keluar tidak pakai gigi, dikasih gigi. Kalau dari keluar sudah dikasih gigi sempurna, bisa putus puting susu ibunya itu digigit. Ketika kecil aja 2 tahun itu belum tumbuh gigi, baru mengeras businya calon gigi, itu sudah. Ketika bayinya gemes-gemes bisa menjerit ibunya. Lalu dikasih gigi, kasih rambut panjang, dikasih baju, bajunya tidak langsung berjubah. Kalau berjubah ketutup, kayak baju pokok dulu, pakai baju. Ini kalau orang itu ingat prosesnya maka tidak sombong. Orang tidak tahu proses, tiba-tiba melihat dirinya jadi orang kaya, sukses, nggak tahu siapa yang mensukseskan sopo. Yang mensukseskan kamu atau yang menjadikan kamu kelihatan tidak sukses dalam pandangan manusia. Karena kalau manusia di dunia ini mengukur kesuksesan kan dengan apa yang dicapai, Wah, sukses ini jadi dokter, sukses ini gajinya setiap bulan 1 triliun, sukses. Di dunia ini tidak ada orang sukses. Yang sebenarnya kesuksesan itu tidak ada di dunia. Kesuksesan itu setelah mati. Dzalika huwal fauzul kabir. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang sukses itu dari kiamat selamat dari neraka masuk surga, sukses. Di dunia ini apa? Jadi kamu harus tahu untung rugi sukses itu bukan di dunia ini. Maka jangan mencari kesuksesan di dunia. Sehingga
Nabi mengatakan khairu rizqil mu'min kafafan. Apa? Khairu rizqil mu'min kafafan. Rizkinya orang iman itu yang terbaik adalah yang mencukup. Yang cukup. Makanya rizkinya orang beriman tuh membuat cukup. Cukup itu dirasa. Rasanya cukup. Sudah cukup ya sudah. Walaupun punya mobil banyak, kalau nggak cukup, rumah banyak nggak cukup, duit banyak nggak cukup, kan tersiksa. Nyari terus walaupun sudah banyak. Makanya tidak ada yang bisa menghentikan keinginan manusia daripada menginginkan sesuatu berupa kebendaan-kebendaan, kecuali kalau sudah ditimbun tanah. Timbun tanah kuburan tidak pengen ya. Makanya tulang punggung ini harus digunakan untuk berdiri. Sehingga sholat yang paling bagus itu afdhalus sholati tulul kunut. Apa? Sholat yang paling utama itu adalah yang panjang berdiri. Kunut itu berdiri. Semakin panjang berdiri, maka semakin baik sholat. Bukan yang paling banyak rakaatnya. Maka sholat tarawih itu yang paling bagus itu yang panjang berdirinya, bukan yang banyak rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat sholat tarawih panjang, lebih baik daripada 20 rakaat tapi pendek. Maka sholat itu yang paling utama yang panjang berdiri. Sayyidina Utsman setiap malam habis Isya langsung sholat witir panjang. Bacaannya habis Fatihah itu mulai daripada surat Al-Baqarah sampai An-Nas baru ruku. Itu berdiri itu, kan duduk. Berdiri. Dan itu bagi Sayyidina Utsman itu nikmat. Jadi nikmat itu ada dalam perjuangan. Capek dulu baru nikmat. Kalau enggak tiba-tiba langsung nikmat, enggak ada proses ya enggak bisa. Nikmat itu karena mengalami sakit terlebih dahulu. Seperti ibu punya anak banyak. Tiba-tiba kemudian sudah besar semua, maka senyum melihat anaknya. Terbayang susah-susahnya dulu, sekarang udah jadi orang-orang yang menggembirakan. Makanya sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di pesantren kalau kamu banyak mujahadahnya, maka semakin banyak senang. Kalau kurang mujahadahnya, mencari enaknya, la yunalul ilm bi rahatil badan. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan mengenakkan badan. Semakin kamu pikirnya enak di pesantren itu, semakin bodoh, semakin tidak bisa apa. Tapi kalau kamu pikirnya semakin mencapekkan diri, ngulang-ngulang pelajarannya, ngulang-ngulang hafalannya, sampai disuruh tidur tidak bisa tidur, itulah nikmatnya. Bermacam-macam orang. Ada yang kenikmatannya dalam
sholat, dalam zikir, dalam baca Quran. Ada yang tidak begitu. Nikmatnya ada yang dalam joget. Joget di atas panggung sambil musikan kuat. Mulai dari habis isya sampai subuh. Gedebang. Ya, kesenangannya dibuat oleh Allah di situ dalam kemaksiatan. Ada yang kesenangannya itu dalam sholat. Oleh Allah dibuat kesenangan dia itu oleh Allah dibuat dalam ibadah. Ju'ilat qurratu aini bis sholat. Nabi itu senangnya kalau sholat. Kalau kita kan enggak. Kalau enggak disuruh sholat, enggak sholat. Disuruh sholat pun ngintip-ngintip di balik tiang. Pandang-pandangan misalnya. Kalau enggak disuruh, jadi sholatnya karena nafsunya tadi. Nafsu itu apa? Banyak nafsu. Karena ingin dilihat orang, nunggu ada yang nyuruh. Nah, kan nafsu. Bukan karena Allah lagi. Karena nafsu, nuruti nafsu. Nafsu ammarah bisu. Kalau sholat karena nafsu ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Ya dapat sanjungan yang diingini nafsunya itu. Terus wa yanhani al-qa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Wali izin dan cukup kurungkan hapus. Sabtu akan sulit. Alaihi mutasi'an. Opo kiamun nabis. Di Allahi kohur lawan yang menemui ing ajiz. Ajiz itu orang lemah, tak mampu berdiri, namanya ajiz. Itu bahasa Arab. Kalau aziz orang yang kuat. Aziz orang yang menang, orang yang mulia. Aziz. Ada orang namanya Abdul Aziz, dipanggil Abdul Aziz. Ya. Aziz, akhirnya lemah terus dia. Adanya kuat. Nama itu mempengaruhi. Nama itu doa. Ya, kalau manggil orang itu yang pas. Kalau dia ajiz, tidak mampu berdiri, berat untuk berdiri, syaqqa alaihil qiyam, berat berdiri, maka boleh duduk. Terus Bihi kelawan kiam. Apa masyaqqatun kesulitan. Fadilatul kang bangun. tapi masyaqqahnya itu harus syadidah. Kalau masyaqqah khafifah, masyaqqah yang ringan, kesulitan yang ringan, tidak boleh meninggalkan berdiri. Contohnya, andaikan ditahan masih bisa berdiri. Seperti sholat di atas kapal, kalau berdiri itu masih bisa dipaksa, agak pening-pening, nggak boleh duduk. Tapi kalau berdiri bisa dungkal gitu kan, saking kuatnya ombak,
bukan malah pening lagi, bisa jatuh, tak boleh duduk. Namanya masyaqqah syadidah. Terus Bihaitsu la tuhtamalu kelawan sekiranya ora iso den tanggung. jadi masyaqqah syadidah itu sulit yang tidak bisa dihindari, tidak kuat. Latuh tamal tuh nggak kuat berdiri, tak boleh tuh. Terus Adatan hari kebiasaan pada bataha dan batasi di masyaqqah Pinten imam tegese imam haramen diangkatuna kelawan yang ono apa masyaqqah iku bihaitsu yadhabu kelawan sekiranya hilang ma'aha sertane masyaqqah apa khusu'e salatun salatun utawi salat dan kali sholat mengko sholat sapa wong kaidah kali lungguh. karo tiga sati nanti kaya dene salatnya penumpang kapal apa tanggupi sapa karo tiga sati nanti nahwa dawrani ra'si ing sepadane pemini sirah ing koma lamun ngadeg sapa Maju sini maju. Biar dekat. Ngadep sana kan. ing koma lamun ngadeg sapa roti bisatinatin wasalisin lan salate wong kang beser layas tamsiku kang ora iso nahan sopo salisin hadasahu ing hadasih salisin. Hadasan maksudnya tetesan kencing yang salis itu beser kencing itu, jadi nggak bisa nahan, pasti keluar. Illa bil qu'ud, kecuali dengan duduk maka boleh duduk. Ada orang kalau setelah berdiri pasti netes kencing itu, maka dia boleh duduk. Karena kalau duduk bisa dia tahan, maka duduk. Terus Koyen hani lan membungkuk sopo alqaidu wong kang salat lungguh dirukui kanggo rukuk bihaitsu tahazi kelawan sekirane sejajar apa jabhatuhu keningi wong kening jidati dahini dahi apa jabhatuhu dahini wong ma ing perkara kudamarun bataihi ing dalem ngarepe kang ono ing dalem ngarepe dengkul lorone. kang ana ing dalem ngarepe dengkul lorone wong. Dibagi orang yang sholatnya duduk, maka rukuknya dengan membungkuk. Membungkuk sekiranya kening atau jidatnya dahinya mensejajari atau sejajar dengan bagian depan kedua lututnya. Kalau sholatnya duduk, maka rukuknya membungkuk sekiranya jidat ini lurus dengan dengkulnya. Ini termasuk di antara hikmah pentingnya sholat. Pentingnya sholat fardu. Harus berdiri, tidak boleh duduk.
kecuali kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ketidakmampuan berdiri pun itu harus berat, maknanya sangat tidak mampu. Masyakohnya tadi harus sadidah tadi. Contohnya seperti orang yang sholat naik kapal. Kalau sholat berdiri bisa jatuh, kita duduk. Atau orang yang sedang beser, kalau sholat berdiri kencingnya netes, tapi kalau duduk bisa nahan, maka dia harus duduk. Jadi harga seseorang itu ditentukan oleh sejauh mana menghargai ibadah wajib dalam kehidupan. Ketika hidup itu kan ada ibadah-ibadah wajib. Sholat, ibadah wajibnya 5 kali sehari semalam. Puasa, ibadah wajibnya sebulan di bulan Ramadan. Zakat, ibadah wajibnya kalau sudah mencapai 1 nisab. Haji, ibadah wajibnya seumur hidup sekali. Dia betul-betul menjaga yang wajib itu. Karena kalau dia main-main dengan perkara yang wajib, misalnya main-main dalam sholat, maka dosanya main-main dalam sholat itu besar. Bagaimana tidak dianggap besar, sedangkan dia yunaji robbahu, sedang berada di depan Allah main-main, sedang bermunajat dengan Tuhannya kok main-main. Makanya kalau dia ini semakin konsentrasi, semakin khusyuknya tinggi, itu pahalanya semakin besar. Jadi kamu itu jangan dablek. Jadi kelas 5 kok masih kayak anak kecil terus. Sholat memang. Namanya tidak sayang dengan dirinya, sudah tua tapi seperti anak kecil terus. Jangan-jangan masih seperti anak kecil terus sampai umur 70 tahun. Seperti orang-orang kampung gak pernah ngaji. Maka sampai umur 70 tahun seperti anak kecil, gak gubris dengan hukum-hukum Allah. Anak kecil gak tahu apa-apa. Masa sampai umur 70 tahun gak tahu apa-apa? Ya anak kecil. Nah, rugi. Kehidupan habis hanya untuk perkara yang tidak menguntungkan. Sehingga urusan khusyuk dalam sholat itu minta kita kepada Allah. Wa qalban khashi'a, kan? Wa rizqan wasi'a. Wa qalban khashi'a. Wa amalan mutaqabbal. Wa ilman nafi'a. Dzurriyyatan thayyibah. Suhbatas sholihin. Ini yang kita minta. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, aku minta iman sempurna. Yaqinan shadiqa. Yakin yang mantap. Amalan mutaqabbala, amal perbuatan yang diterima. Loh, amal perbuatan yang diterima ini Masya Allah, amal baik. Kalau amal buruk pasti diterima, tak pakai syarat, karena susah.
pasti disiksa. Kecuali Allah ampuni lah. Kalau amal baik banyak persyaratannya, harus ikhlas lillahi ta'ala, betul, konsentrasi, serius. Tuh, makanya kita minta amalan mutaqabbalah, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bukan banyaknya, tapi manfaat. Manfaat itu setelah tahu diamalkan, bukan nunggu disuruh terus. Dia masih nunggu dulu. Kalau tidak disuruh, tidak ngerjakan, berarti ilmumu tidak manfaat. Jadi yang kamu renungkan, kalau kamu di pesantren, apa yang kamu ketahui dirimu sendiri tidak mempraktekkan, maka itu nanti ilmumu tidak akan dimanfaatkan orang. Manfaat itu maksudnya di samping untuk dirinya, orang lain mengambil manfaat, namanya manfaat. Kalau untuk dirinya sendiri nggak diamalkan, gimana mau untuk orang lain? Ini kamu itu saya tengok kok malas-malasan, qobliyah, ba'diyah. Jadi yang tahu dengan kondisi kamu ya kamu, bukan orang lain. Dan istighfar yang banyak. Kalau sudah kelas 5 tapi seperti anak SD. Ilman nafi'ah, rizqan wasi'ah, rizki yang luas. Yang luas itu yang banyak. Ada rizki yang luas itu maksudnya rizki yang diberikan Allah kepadanya, di mana dengan itu banyak orang dapat manfaat, dapat sedekah darinya. Yang lapar, sebanyak orang lapar, tidak ada lagi yang lapar, karena dia ini rizkinya luas. Jadi bukan banyak, tapi manfaatnya itu luas. Bukan dari segi jumlah. Banyak orang itu punya banyak jumlah, tapi semakin banyak semakin pelit. Nah, ini namanya tidak wasi'ah. Maka minta rezeki yang wasi'ah. Rezeki yang wasi'ah. Semakin Allah beri banyak, semakin banyak orang kelaparan, hilang laparnya. Orang miskin tidak miskin lagi. Nah, itu namanya rizki wasi'ah. Maka jangan minta rizki yang banyak, tapi minta rizki yang barokah, wasi'ah, rizqan wasi'ah. Halalan thayyiban. Maka di samping wasi'an tadi halal, thayyiban baik, karena ada rizki nggak baik, rizki yang haram nggak baik. Maka kalau sholat duha, di antara doanya minta rizki itu, Allahumma in kana rizki fis sama fa'an zilu. Ya Allah, kalau rizkiku masih di langit, turun. Kamu sholat duha baca doa itu? Enggak. Makanya kamu miskin, susah duit, kurang zikir, kurang sholat males, kurang istighfar. Jangan salahkan orang, nyalain orang tua kamu. Bapak nih nggak ngerti, kalau sudah tanggal sekian kirim gitu, nggak usah perlu nelpon. Kamu itu ternyata bapakmu memang nggak ada uang, karena kamu surat waqiahnya kurang, tahajudnya nggak pernah tahajud, akhirnya dibuat susah semua oleh Allah. Taunya minta wae, nggak tahu kondisi. Padahal amalan kita di pesantren ini ada kaitannya dengan usaha bapakmu di rumah. Kalau kamu ini kuat amalannya di rumah mudah. Bapak ibumu itu keran-keran aja, tempat lewat rezekimu. Kalau dikeluarkan oleh Allah, keluar kayak keran keluar airnya. Kan
Karena ada apa? Ada sambung dengan sumber pemberi rizki. Bukan sekedar pipa saja, tapi pipanya nyambung dengan tedmon. Maka ketika dibuka kerannya ngalir deras. Ini nggak disambung, pipa wae tempel di tembok. Orang kampung datang di kota, kagum-kagum, wah hebat ya tembok ini, diputar keluar airnya, diputar keluar airnya. Akhirnya dia beli pipa dan keran. Nyampe di rumah dibolongin temboknya, ditancap. Kemudian diputar, loh mana kok enggak keluar? Loh mana kok enggak keluar? Maka dia marahnya, tertipu saya. Mana orang kota itu pinter-pinter ya. Maka dia datang ke kota. Ini tembok kamu kok ajaib ya, ditancapin keluar airnya. Ya bukan hanya tembok saja nih, pipanya panjang sampai ke situ Tedmon. Oh, itu orang gendeng. Orang gendeng yang hanya sekedar nengok dohirnya aja, nggak tahu di balik itu ada penghubung yang nyampai ke sana. Nah, itu ke penghubung kamu tuh apa? Baca Quran, itu sumber rezeki. Sholat duha, sumber rezeki. Sholat berjamaah, sumber rezeki. Itu yakin itu sumber rezeki itu. Kalau kau yakin dengan amal, rezekimu itu rezeki yang mulia, rizkon karima. Rizkon karima. Ada kan rizkon karima, kan Quran kan rizkon karima, rizki yang mulia. Apa ayatnya sebelumnya? Ada yang rizkon karima, fauzan azima, rizkon karima, rizki yang mulia. Rizkinya orang yang sholat, ngaji. Ini ngaji ini sumber rezeki ngaji itu. Kalau ngajinya sungguh-sungguh. Tapi kalau ngajinya nggak sungguh-sungguh, kau tambah lama di pesantren, tambah males, tambah mumet. Orang tuamu tambah pening juga mikirin kamu. Karena ngaji nggak sungguh-sungguh. Innallaha takaffala li thalibil ilmi rizquh. Allah menjamin rizkinya orang ngaji. Orang ngaji itu rizkinya, min haitsu la yahtasib, itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ada santri kok wesennya terlambat, kata kiai itu karena kurangnya hubungan dengan Allah. Ini semua sumber rezeki, baca Quran, ayatul hirzi, sholat berjamaah, ini sumber rezeki semua. Nah itu ada hubungannya dengan Allah yang maha pemberi rezeki. Maka keran-keran, asbab-asbab di dunia ini hanya keran-keran saja. Maka harus disambung dengan Ar-Razzaq. Cara nyambungnya gimana? Ya sholat 5 waktu tadi, sholat 5 waktu, baca Quran, sholat duha, banyak istighfar. Banyak istighfar itu sumber rezeki juga. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Orang itu kalau istiqomah istighfar, Masya Allah, kesedihannya dihilangkan, ya, kesempitan hidupnya dihilangkan, kesusahannya dihilangkan, sempit hidupnya dihilangkan. Nah, ini nanya, kita yakin dengan amal, maka merubah keyakinan kita itu dari yakin kepada amwal kepada mal menjadi yakin kepada amal. Ya, dari yakin kepada mal itu harta, yakin kepada duit, ya, itu. Hilangkan itu, duit itu gak bisa apa-apa. Tapi yakin kepada amal. Orang itu kalau punya amal, punya hubungan dengan Allah, punya sholat 5 waktu, punya sholat khusyuk wal hudu, punya zikir, punya kebaikan yang banyak, maka kamu gak usah khawatir, pasti Allah sendiri cukupi.
Kalau kamu pikirannya nggak seperti itu, maka kamu itu seperti kodok dalam tempurung saja. Jadi kamu ternyata belum menjadi apa. Karena tidak dengan renungan. Otak tidak digunakan untuk berpikir, mata tidak digunakan untuk melihat, telinga tidak digunakan untuk mendengar. Akhirnya melemah. Jadi kalau orang itu belajar agama, jangan khawatir masa depan. Orang yang mikirkan masa depan itu orang yang nggak belajar agama. Orang yang sekolah SD, SMP, SMA yang pikirannya bayang-bayang ijazah saja. Mikirin masa depan supaya dapat pekerjaan. Ya, dikasih benar oleh Allah karena pikirannya memang itu. Tapi kebanyakannya lupa Allah. Ada juga yang ingat, tapi daripada yang tidak ingat, banyak yang tidak ingat sama Allah. Karena yakinnya kepada ijazah itu. Makanya kalau kamu ngaji nggak ada ijazahnya, banyak orang marah sama kamu. Sekolah di mana? Oh nggak ada ijazahnya itu, pondok nggak diakui. Nggak diakui sopo, nggak diakui malu ya nggak apa-apa. Kan pengen diakui sopo itu. Nggak ada ijazahnya itu. Ya, terus kalau nggak ada ijazahnya gimana Pak? Ya gimana sekolah kok nggak ada ijazah nanti mau kerja apa? Gak bisa ngelamar pekerjaan lah. Lalu terus malah enak gak usah kerja Pak. Yo ndasmu kalau nggak kerja mau makan apa? Makan nasi Pak. Kan tidak harus bekerja Pak. Kalau harus bekerja terus kemudian makan gimana? Rezekinya semut dan sapi. Enggak ada ijazah. Nah, itu logika semua. Tapi ana inda dzanni abdi bi kata Allah dalam hadis qudsi itu. Allah tergantung prasangka hamba. Kalau prasangka hamba itu yakinnya ke situ, wah, diperbudak oleh dunia. Sehingga Allah perintahkan dunia, ya dunia, ukhdum man khadamaka. Ukhdum man khadamani. Layani orang yang berkhidmat kepadaku dan perbudak orang yang berkhidmat kepadamu. Akhirnya orang kalau cintanya kepada dunia saja diperbudak oleh dunia sehingga tidak bisa menyembah Allah, capek. Kalau suruh sholat ya capek. Saya ini non-stop kerja terus, tak bisa sholat saya. Apa kerjaanmu Pak? Saya itu ngaspal. Jadi nggak ada waktu saya itu. Ngaspal jalan sampai tidak so. Nah itu namanya diperbudak dunia itu. Gara-gara sesuap nasi, duit sedikit. Nah ini perkara yakin ini. Yang nggak diyakini, buta hati kita. Maka Allah perintah kepada dunia ini, Allah suruh dunia itu dua. Wahai dunia, layani orang yang melayani aku. Nah, ini kalau orang itu hanya ibadahnya sama Allah, taat sama Allah, bukan terus tidak bekerja. Orang yang ibadah sama Allah itu bukan terus sholat terus saja. Bekerja, cari usaha, cari rezeki itu pun juga niatnya karena Allah lagi menjalankan perintah Allah. Maka dunia itu melayani orang yang taat sama Allah. Kalau orang tidak taat sama Allah, maka bukan dilayani oleh dunia. Dia menjadi pelayan dunia. Kalau apa bedanya? Dunia melayani dia dan dia menjadi pelayan dunia. Nah, beda. Kalau orang dunia melayani dia,
Masya Allah. Ketika datang perintah Allah, tinggalkan dunia. Dunia ini sementara. Ini ada panggilan Allah ini, suruh sholat dulu. Kita menghadap sama Allah yang punya dunia ini. Dunia ini kecil. Maka kita menyembah Allah yang maha besar. Maka yang kecil nanti akan ikut. Gitu. Seperti seorang wali berangkat ke pasar, bekerja untuk membawa bawaan orang-orang yang belanja di pasar. Suatu hari dia membawa belanjaan orang yang belanja di pasar, dibawa pulang ke rumah. Di tengah perjalanan terdengar kumandang adzan, maka bawaan barangnya taruh bayar di situ. Yang punya barang marah, kok taruh di situ? Pak, ini barang nanti saya bawa lagi. Taruh aja di sini, nanti saya bawa barang lagi setelah saya menyelesaikan sholat. Saya akan taruh di sini. Nanti hilang, tidak, katanya. Akhirnya dia sholat dulu. Maka kemudian tuannya yang punya ikan tadi ikut sholat juga. Apa maksudnya? Dia membawa barang berupa ikan tadi. Di tengah perjalanan ada azan. Maka dia berhenti, ikannya taruh aja di situ. Kemudian dia berangkat ke masjid. Maka yang punya ikan bilang, "Loh, kok ditaruh begitu saja? Nanti hilang." "Oh tidak, Pak. Saya sudah biasa. Karena saya ini taat sama Allah, maka seluruh apa yang ada pada saya dijaga oleh Allah." Oleh Allah itu. Maka akhirnya dengan spontanitas yang punya ikan tadi ikut sholatnya. Bareng kan. Habis sholat tidak hilang. Dijaga oleh Allah. Nah, ini perkara yang tidak masuk di akal kalau orang pikirannya bukan pikiran orang beriman. Itu contohnya, kalau orang itu taat sama Allah, maka Allah SWT jadikan dunia khidmat kepada. Dunia datang dengan sendiri. Dunia tunduk di bawah telapak kaki. Nah, itu kehidupan para sahabat. Tapi kalau orang itu nggak taat sama Allah, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Sehingga dia dengan kesibukan dunianya tidak sempat untuk beribadah kepada Tuhan. Itu banyak itu. Sekarang itu isinya alam tuh kayak gitu. Ayo Pak, sholat dulu Pak. Sholat. Belum selesai ini pekerjaan ini. Sholat. Kalau dia ini jadi bos, maka anak buahnya izin. Pak, izin Pak, saya mau sholat dulu. Hah? Katanya, marah. Pekerjaan belum selesai kok mikir sholat. Katanya. Kamu sering begitu ya? Aku pecat nanti kok. Gitu aja. Maka kalau kita ini taat sama Allah, Pak, saya akan tetap sholat. Daripada pekerjaan di sini saya menghalangi untuk sholat, lebih baik saya berhenti di tempat ini, Pak. Nah, itu daripada saya tidak sholat, tak layak saya kerja di sini. Saya harus nyembah Tuhan saya. Jangan gara-gara saya kerja ke Bapak, terus saya tidak bisa menyembah Tuhan saya. Wah, itu baru itu. Mana? Sini. Nanti yang dipecat. Bosnya keras. Kamu takut sama bos, tidak takut sama Allah. Itu. Makanya diperbudak oleh bosnya. Akhirnya tidak sholat. Karena kalau sholat nanti dipecat oleh bosnya. Kalau dipecat oleh bosnya tidak dapat gaji sebulan 30 juta. Oh, kalau orang itu punya hubungan yang baik dengan Allah, daripada saya tidak sholat, lebih baik saya dipecat walaupun gaji saya 1 bulan 300 juta. Gitu. Baru gaji 70.000 sehari.
baru gaji 100.000 saya sudah tidak sholat. Nah ini kebanyakan orang hidup di dunia sekarang itu. Makanya hukum sholat itu sebenarnya berat. Kalau dalam syariat Islam itu, kalau sampai orang itu nggak sholat, menentang kewajiban, itu sudah kafir. Kalau dia ini tidak sholat karena malas, masih tahu bahwa wajib, ini malas, maka suruh taubat. Kalau nggak taubat, dipenggal kepala. Itu syariat Islam itu begitu. Maka untung kamu hidup di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, sehingga nggak sholat masih bisa makan. Wah, kalau di tempat negara-negara yang menjalankan syariat Islam, mencuri potong tangan, membunuh dikisos, dipotong juga, dibunuh juga. Sehingga akhirnya orang mau membunuh mikir-mikir, daripada aku mau bunuh, hilang juga nyawa saya. Berapa? Memang aku dapat sekian duit triliunan, tapi kan kalau nanti dipenggal leher saya, buat apa gunanya duit? Nah, itu. Akhirnya mau korupsi 270 triliun itu nggak mau. Di Indonesia ini orang bebas maksiat, bebas korupsi. Korupsi 700 triliun, 270 triliun. Nah, dihukum 4 tahun. Nah, insyaallah. Di penjara dia beli tempat VIP. Masya Allah. Paling cuman diambilin 2 miliar aja. 1 triliun itu kan 1.000 berapa miliar? 100 miliar. Masya Allah. 1 miliar itu 1.000 juta. Tidak apa-apalah dunia ini dimakan oleh orang-orang yang tidak taat sama Allah. Memang orang yang tidak taat sama Allah surganya di dunia ini. Jadi kadang la ta'jaban min salimin kaifa naja bal fa'jaban min halikin kaifa hawa. Jangan kamu heran dengan orang yang selamat, kenapa dia bisa selamat. Kamu heranlah dengan orang yang celaka, kok bisa celaka. Kalau orang selamat, kok bisa selamat? La ta'jaban min halikin kaifa hawa. Jangan kamu heran dengan orang celaka. Kenapa dia celaka? Karena mengikuti hawa nafsunya. Kalau mau heran hanya dengan orang yang selamat. Kok bisa selamat dia sehingga tidak bisa nurut hawa nafsunya? Apa resepnya gitu? Kamu kok nggak bisa nuruti nafsu itu? Apa resepnya itu? Itu resep itu yang dicari itu. Jangan resep rendang saja dicari. Resep selamat itu nggak dicari. Resep selamatnya penting. Bumbu supaya selamat itu apa? Kenal dengan perintah Allah, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, ngamalkan itu resep selamat. Jangan membuat terheran-heran kamu melihat orang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya, duitnya wah. La aisyah illa aisyah. Itu aja. Duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya, duitnya wah. La aisyah illa aisyah. Itu aja. Duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya, duitnya wah. La aisyah illa aisyah. Itu aja. Kan kehidupan dia 60-70 tahun saja.
Maka kalau orang itu mencita-citakan dunia, ia tidak ada bedanya dengan orang kafir. Kan kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir nanti di akhirat nggak apa-apa. Maka kamu itu harus gembira punya sholat itu loh. Ya, main-main terus sholat main-main. Kalau ngintip-ngintip tengok ustaznya, kok nggak maksud apa maksudnya? Matanya tengok kanan, tengok kiri, dia sekak mikir jelas. Jadi belajar lama-lama tidak ada yang nyantol kan, ketahuan. Kasihan. Kalau nanti jadi ustadz tuh ustadz gimana itu kayak gitu. Maka kamu harus jadi bermoto. Jangan tong kosong nyaring bunyi. Pikirannya banyak isi berat besar, ternyata tapi memang semua itu bukan kehendak. Semua itu kehendak Allah. Jadi kita la haula wala quwata illa billah. Ya jadi nengoknya cuman mulut berkata la haula wala. Gitu aja. La haula wala. Sebagaimana Nabi tidak bisa menjadikan iman Abu Jahal, Abu Lahab, maka Ustaz Soleh juga tidak bisa jadikan kamu orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu siapa? Orang yang dari dirinya memang ada benih sungguh-sungguh itu. Jadi omong sedikit langsung semangat, kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu memang ada benih baik. Abu Bakar, orang-orang yang baik. Memang kalau benih baik itu nggak ada, sekelas Nabi Muhammad tidak bisa Abu Jahal beriman. Itu urusan ilmu itu dari Allah, bukan dari ustadznya. Makanya kalau kamu mau sekolah, mau masuk kelas besok, ustadz yang mau nyampaikan ilmu besok itu kau kirimin Fatihah. Minta betul sama Allah, ya Allah besok guru saya mau ngajar ini. Ya Allah, apa yang disampaikan jadikan saya itu paham, mudah dan barokah ilmu yang saya pelajari. Itu caranya itu. Bukan asal masuk kelas, ambil buku berangkat. Ya itu sudah bagus daripada di rumah megang HP terus, lemak di pesantren, pegang Quran, pegang kitab. Walaupun megang baik, itu baca enggak bisa. Iya itu lebih bagus lah daripada megang HP. Lemak megang kitab. Walaupun kamasalil himar yahmilu asfaro, seperti keledai membawa kitab. Maksudnya apa? Itu bahasa sindiran. Bawa kitab tapi suruh baca kitab yang dibawa nggak bisa. Nah, itu ada itu. Mudah-mudahan tidak termasuk santri kita, ya. Santri kita insya Allah santri-santri yang barokah dan santrinya Rasulullah SAW, ya. Kita belajar sungguh-sungguh sambil direnungi kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Mana yang nggak paham bertanya. Mumpung masih di pesantren, ada ustaz-ustaz yang bisa kamu tanya.
Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalamun. Nah, kelas. Putra Keluang masih dengar? Tadi mau bertanya apa tadi? Putra. Hadir Ustaz. Sudiono hadir Ustaz. Masya Allah. Jumiran. Putra. Mana Putra? Putra Keluang.